Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifah, saya guru seni budaya di SMK Muhammadiyah Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Membaca dapat membuka cakrawala dunia. Hai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam materi seni budaya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar, sukses, amin. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, silakan kita langsung memimpin doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sebelum dilanjutkan, saya absen terlebih dahulu. Brinda Amalia Lutfiana, Dendi Aulia Bari Putri, Diah Aryani, Nuratun Zahira Sofa, ya. Gea Nabila. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi, tentunya masih di pelajaran seni budaya. Dan tentunya hari ini materi yang kita bahas berbeda dengan materi minggu lalu. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu kita apa? Kita bahas mengenai makna tari berdasarkan pada fungsi. Masih ingat ada apa saja kemarin? Yang pertama, makna tari berdasarkan fungsi itu ada 4. Pertama adalah tari upacara, yang kedua adalah tari hiburan, ketiga adalah pertunjukan, yang keempat adalah Oke. Dan hari ini kita akan mempelajari materi yang berbeda, tentunya ya. Dari minggu lalu kita akan bicara mengenai makna tari berdasarkan pada unsur pokok dan unsur pendukung tari. Ya, nanti saya akan mengajarkan sebuah video tadi dan kalian tugasnya adalah untuk mengamati dari segi unsur dan juga dari segi unsur pendukungnya, dari unsur pokok dan juga unsur pendukung. Sekilas kita ulas kembali kemarin bahwa unsur pokok ada 4, ada gerak, ruang, waktu dan tenaga. Sementara unsur pendukung tadi ada ya, tata busana, jaringan musik, tata musik, yang musik, tata kerja, tata suara, ada juga panggung dan juga ada program. Ya, itu adalah unsur pendukung tadi. Dan setelah nanti saya menayangkan video, kalian mengamati, saya akan membagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Setelah terbagi kelompok, kalian nanti bisa mengambil posisi sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah itu mendiskusikan hasil pengamatan kalian. Hasil diskusi ditulis di dalam catatan kalian. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan. Kira-kira paham ya? Nanti saya akan menayangkan tari. Kira-kira mau tari apa ini? Mau tari merak atau mau tari pertunjukan? Mau tari pendidikan atau mau tari pertunjukan? Mau tari apa? Mau tari merak. Oke, tari merak kemarin kategori tari pendidikan, karena di dalamnya ada unsur pengetahuan. Tari merak menggambarkan apa? Kehidupan burung, gerakannya ada gerak terbang, ada gerak melintas, ada gerak mengaku. Dari segi tata busananya juga menggunakan kostum-kostum merak. Ya itu. Ya, nanti silakan diperhatikan videonya. Setelah itu kalian bisa. Adapun tujuannya kalian di sini adalah dengan melihat ini nanti tentunya setelah belajar ini harapannya kalian juga tahu ternyata tari itu
Ada unsur pokoknya, ada unsur pendukungnya. Dan kalian unsur pokok dan pendukung itu berbeda-beda. Jadi kalian bisa menganalisis, kalian bisa mengidentifikasi, tentunya juga bisa membedakan antara unsur pokok dan juga unsur pendukung dalam tari tersebut. Paham ya kira-kira ya? Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan, hari ini ada tugas memimpin lagu siapa? Alif, Pak Dewi, atau Diana, siapa ini? Alif. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan video, kita menyanyi bersama dulu akan membawa lagu. Oke, satu nusa satu bangsa. Ada yang ingat lagunya? Oke, kita berdiri semuanya. Ya, hadapnya ke sini, lalu yang sama ya. Oke, ya silakan semua. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu nasional itu lagu. Kalau sama tuh, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Selanjutnya, saya akan menampilkan tari. Perhatikan, tarinya adalah tari merak. Ini adalah kategori tari pendidikan karena di dalamnya ada pengetahuan tentang kehidupan merak itu sendiri. Dari gerak-geriknya, dari kostum yang digunakan, ini ada pemahaman keilmuan. Gimana? Sudah siap? Oke, kita saksikan. Jangan lupa hasil pengamatannya boleh diorek-orek, boleh ditulis dulu di buku. Setelah itu nanti bisa jadi bahan diskusi bersama teman-teman. Apa yang diskusikan? Tentunya sesuai dengan tugas kalian, yaitu mengenai unsur pokok dan juga unsur pendukung tari tersebut. Paham ya? Oke, berikut kita saksikan. Kurang lebih ini ada 8 menit. Kira-kira mau dibaca keseluruhan atau separuh saja? Keseluruhan. Oke, biar maksimal keseluruhan ya. Oke, kita saksikan tari. Oke, nah sekarang kalian silakan berkelompok dengan kelompok masing-masing mendiskusikan hasil pengangkatannya tadi. Tadi sudah mengamati kan? Oke, sudah tahu kira-kira apa yang mau ditulis? Oke, silakan berkelompok dengan kelompok masing-masing. Silakan diskusikan bersama kurang lebih 15 menit. Nanti setelah itu kalian presentasi di depan. Yuk silakan. Ya, silakan berdiskusi dari hasil pengamatan tadi. Dan bagi kalian yang masih belum paham tugasnya atau apa, boleh ditanyakan ke saya. Ya, dan bagi kalian yang masih mungkin belum maksimal lihat videonya, sudah saya kirim, boleh dilihat via HP kalian. Gitu ya. Oke, silakan dimulai. Ini kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Oke, ini ada kelompok 2. Oke, kelompok 1 membahas mengenai unsur pokok tari. Oke, kelompok 2 unsur pendukung tari. Oke, silakan didiskusikan. Setelah itu nanti dipresentasikan. Kira-kira siapa nanti yang akan presentasi? Sudah ditentukan? Apakah mau didiskusikan dulu? Boleh, silakan ya. Diskusikan dulu. Setelah itu nanti silakan untuk mewakili. Cuma 3 orang saja boleh. Maju 5 orang, 3 orang yang menyampaikan. Dan nanti akan ada tanya jawab ya. Pastikan menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Ya, silakan.
Oke. Gerakannya boleh dituliskan ya, apa saja gerakannya, ruang yang digunakannya apa. Kalau biasanya tadi di gedung penunjukan atau di panggung tadi tempatnya apa yang digunakan ya, di tempat terbuka itu ya, nanti bisa disebutkan tempat penunjukannya apa, kaitkan dari materi pengertian ruang itu sendiri ya, sebenarnya bisa ada ruang dikaitkan dengan hasil pengamatan kalian. Terus ada mengenai level jangkauan, nanti berarti banyak banget jangkauan karena gerakannya bebas ya. Mereka paham ya? Sofa nanti yang kamu presentasi. Iya. Logo ini gimana? Ya silakan diurutkan dulu dari pengertiannya ya, terus sampai ke hasil pengamatannya. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah siap kelompok 1? Siap untuk presentasi? Oke, waktu kalian kurang lebih 5-8 menit. Kelompok 2 sudah siap menyimak dari kelompok 1? Ya. Oke, kelompok 1 kelompok 2 dulu maju. Hah? 2 ke 1? Kelompok 2 sudah siap belum? Belum. Oke, kelompok 2 sudah maju. Ya, silakan. Oke. Sama berapa orang? Kalian olahraganya boleh kita sama seperti itu. Yuk. Diangkat ya, jangan seret. Oke, presentasi dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk menyimak dan silakan bertanya dan menanggapi untuk kelompok lain. Ya, silakan disiapkan pertanyaannya. Kurang lebih waktu kalian 5 sampai 7 menit ya. Oke. Ya. Oke, yuk silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur pendukung tali merak yang tadi ada dengan kepada penyaji 1 untuk menjelaskan. Unsur pendukung tari yang pertama ialah iringan musik. Iringan musik merupakan pengiring yang Bahasa mengiringi transparan Mbak. Iringan musik merupakan pengiring yang mengiringi sebuah tarian. Terdiri dari musik iringan langsung dan musik rekaman. Contohnya kaset. Kalau dalam video tari merak tadi menggunakannya dalam iringan musik rekaman. Dan tari dinamika yang digunakan iringan musik dan dinamika musiknya disesuaikan dengan gerak tariannya. Yang kedua ialah tatarias. Tatarias merupakan seni merias. Itu pengertiannya ditulis dulu, pengertiannya ditulis kan? Boleh disebutkan dulu unsurnya apa saja, baru ke kaitkan dengan tari itu. Ditulis ya tadi? Pengertiannya Iya. Satu baru dikaitkan itu. Boleh dibacakan. yang tatarias apa ulang dari Semuanya. Yang pertama iringan musik. Iringan musik sudah nggak bahasa dulu apa yang sudah. Berarti yang tatarias ya. Tatarias atau makeup. Tatarias merupakan seni merias wajah agar penampilan penari menjadi lebih cantik. Fungsi tatarias diantaranya menyempurnakan penampilan wajah, membantu menunjukkan perwatakan karakter, memberi efek gerak pada ekspresi wajah, memperjelas garis-garis wajah, dan menambah nilai keindahan dalam tari. Cara merias Tatarias yang digunakan dalam tari merak adalah tatarias langsung dikaitkan. Ya. Tatarias yang digunakan dalam tari merak ialah tatarias karakter, karena dalam tarian merak memperlihatkan keindahan sebuah kata karakter.
merupakan sarana para penari untuk mengkomunikasikan makna tari. Busana pentas membantu penari dalam menampilkan sajian tari di atas pentas. Busana dalam tari merak mempunyai fungsi untuk mendukung tema atau isi tari. Busana yang digunakan memperhatikan karakter peran yang dibawakan, yaitu dengan menggunakan busana seperti burung merak. Karena menggunakan sayap pada punggung, tali serta warna yang dipilih juga hijau seperti burung merak umumnya. Yang keempat, tata cahaya. Tata cahaya seperti halnya rias dan busana sama-sama mendukung aspek visual dalam pertunjukan tari. Tata cahaya dalam tari merak ini menggunakan tata cahaya alami, yaitu matahari, serta berada pada ruang terbuka yang menjadikan tari tersebut menjadi lebih nyata dengan tari merak tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sedikit saya singgung dulu, tadi kan disebutkan ada unsur musik dan tata musik ya, itu beda. Kalau iringan musik itu adalah musik yang mengiringi. Sebenarnya ada dua, internal dan eksternal. Ada yang dari diri penari, ada juga dari luar. Misalnya dari musik, kaset, mungkin live dan seterusnya. Kalau tata musik itu lebih pada pengaturan besar kecilnya volume musik. Ya, jadi ini adalah dua unsur yang berbeda, yang dua-duanya sama-sama mendukung dalam tari tersebut. Oke, silakan kelompok 1. Kita pintu tamu nomor 1. Siapkan pertanyaan, silakan disimak dan berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang unsur pokok tari merak. Unsur pokok tari terdiri dari beberapa unsur, di antaranya yaitu gerak. Gerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerakan pada tari merak yang tadi ditampilkan identik dengan gerakan mengepakkan sayap atau tangan yang memegang selendang yang mirip dengan pesona keindahan merak. Gerak yang terdapat di tarian merak tadi adalah gerak representasional, di mana gerak representasional ini yaitu menggambarkan bahwa gerakan tersebut mudah dimengerti penonton karena menggambarkan sesuatu dengan jelas. Unsur yang selanjutnya yaitu ruang. Ruang adalah tempat yang digunakan penari dalam nari. Dalam ruang ada level yaitu tinggi rendahnya posisi penari dan ada juga jangkauan serta arah hadap. Pada tari peran yang sudah ditampilkan, ruang yang digunakan pada tari ini yaitu di alam terbuka atau ruang terbuka, di mana sesuai dengan kehidupan burung merak yang hidup di alam bebas. Berbeda dengan tari umumnya yang ditampilkan di gedung pertunjukan, tari ini ditampilkan di alam terbuka karena menyesuaikan habitat burung merak itu sendiri. Serta tinggi rendahnya posisi penari tergantung pada gerakan apa yang akan dilakukan. Misalnya saja gerakan mengepakkan sayap, maka penari tersebut akan gerak menaik turunkan tangannya selayaknya terbang, serta arah hadapnya disesuaikan dengan gerakannya. Unsur waktu itu adalah durasi yang digunakan penari dalam menari, dan ini kaitannya dengan tempo atau cepat lambatnya gerak tari. Waktu pada tari merak yang sudah diamati tadi pada video memiliki tempo menari yang tidak beraturan, dalam artian memiliki tempo yang cepat dan lambat. Tempo ini disesuaikan dengan kehidupan burung merak itu sendiri. Pada unsur tenaga adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan sebuah gerak. Tenaga pada tarian ini tulus atau halnya dengan halus tidak membutuhkan tenaga yang cukup menguras tubuh, karena tarian ini menunjukkan gerak-gerak tangan atau perilaku
Silakan sebutkan nama dan absen. Ya, silakan. Izin bertanya, kenapa nama saya sama adalah yang bertanya? Absen berapa? 25. 15. Ya. Dalam tari merak diambil dari gerakan tingkatan apa? Tari merak itu gerakan tingkatan apa? Gerakannya menggambarkan tentang apa? Kurang lebihnya sebagai introduksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan kedua. Oke. Saya mau menjawab dari pertanyaan tadi. Dalam tarian ini itu menggambarkan seperti kehidupan burung merak. Contohnya saja burung merak kan ada mematuk. Tadi di gerakan tariannya ada gerakan mematuk yang ditampilkan. Contohnya saja burung merak kan terbang. Tadi ada gerakan mengepakkan selendang atau yang diibaratkan sebagai mengepakkan sayap. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayda Pujana Syakira, nomor absen 9. Ingin bertanya, sebutkan macam-macam gerak dalam unsur pokok tari. Sebutkan macam-macam gerak dalam unsur pokok tari. Disebutkan gerak apa dan tadi yang ada di tarian itu apa? Boleh. Ya. Izin menjawab dari pertanyaan Novalina. Jadi, gerak itu mempunyai beberapa macam, di antaranya yaitu gerak murni, gerak maknawi, gerak staccato, gerak legato, gerak representasional dan non representasional. Dalam tampilan tarian merak tadi menggunakan gerak representasional karena menggambarkan bahwa gerakan tersebut mudah dimengerti oleh penonton. Apakah sudah jelas? Tadi sudah dipaparkan ada gerak murni, gerak maknawi, staccato, legato, representasional. Jadi gerak murni adalah gerak yang tidak mempunyai makna dan gerak maknawi adalah gerak yang mempunyai makna. Sedangkan gerak staccato adalah gerak patah-patah atau pendek-pendek. Sedangkan legato adalah gerak yang mengalir. Selanjutnya ada gerak representasional adalah yang menggambarkan sesuatu mudah dimengerti oleh penonton karena menggambarkan sesuatu dengan jelas. Sedangkan gerak representasional yaitu disebut gerak abstrak. Suaranya kurang jelas, guys. Tapi sudah bisa dengar? Bisa dipahami? Oke. Volumenya dibesar dong, ya. Oke. Sudah tiga pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2? Sudah? Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi. Sedikit akan saya sempurnakan dari apa yang telah disampaikan. Tadi disebutkan jenis-jenis gerak itu ada berapa sih? Terus gerak yang ada dalam tari merak itu gerak apa? Jenis-jenis gerak itu ada staccato, patah-patah. Mungkin kalian pernah lihat sebuah tari breakdance, pernah lihat? Modern dance ya, kategori modern dance karena dia gerakannya bebas gitu ya, dan acuannya dari barat. Ada juga gerak legato, gerak yang mengalir. Contoh mungkin kalian pernah melihat tari balet ya kan? Atau mungkin tari sufi yang berputar itu mengalir. Ada representasional dan non representasional. Representasional adalah gerak yang gerak-gerakannya itu mudah dipahami dan dimengerti. Sementara non representasional adalah gerak yang tidak dimengerti. Dan tadi dalam tari merak ini
Ada juga gerak maknawi dan gerak murni. Kalau gerak murni adalah mengutamakan keindahan saja, tapi kalau gerak maknawi mengutamakan arti. Ya, gitu bedanya. Terus tadi juga ada yang mengatakan unsur pendukung dari kelompok 2. Unsur pendukung di antaranya adalah properti. Properti itu adalah alat yang digunakan. Kalau kalian tadi menggunakan apa sayap, bukan sayap ya, kayak seperti mahkota, itu kategorinya adalah aksesoris, masuk kategori tata busana. Dan masuk pada aksesoris dan tata busana. Tapi kalau properti itu adalah alat yang digunakan. Ya, itu adalah untuk menyempurnakan pemahaman kalian yang mungkin belum pernah disinggung atau mungkin masih jadi pertanyaan besar kalian sehingga perbedaannya belum paham. Kalau untuk tata musik irama musik sudah paham ya? Ya. Oke, selanjutnya setelah mempelajari materi tadi, refleksi nih, apa manfaat yang kamu dapat Olive? Jadi tahu ternyata unsur pendukung itu dua buku dan pokoknya sendiri. Oke, ternyata di dalam tarian itu ada unsur pokok, ada unsur pendukung yang masing-masing ternyata berbeda. Oke. Selanjutnya kelompok 1, Brinda manfaatnya apa Mbak setelah mempelajari materi tadi? Ya, sudah. Ternyata gerakan itu ada bermacam-macam. Mungkin yang kita lihat selama ini gerak tari itu aja ya. Ada gerak simbolis, ada gerak abstrak, ada representasional, dan seterusnya. Oke, dia, Reva, apa manfaat yang didapat setelah dari mempelajari materi tadi? Sama dengan Brinda, jadi tahu gerak. Selain gerak, apa? Unsur pokok. Jessica, apa manfaat yang didapat setelah belajar materi? Suaranya tidak bisa Mbak? Kalian juga tahu ya, ternyata gerak-gerak dalam sebuah tarian itu bisa diambil dari gerak-gerik dari binatang. Itu kategori tari pendidikan yang dimana tari pendidikan itu ada unsur pengetahuan yang kita dapatkan ketika kita melihat tari tersebut. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalian pertemuan yang akan datang kita akan membahas masih dengan tema yang sama. Kita membahas mengenai makna tari berdasarkan fungsi, akan tetapi jenis tarinya yang berbeda. Yaitu kita akan mengambil contoh dari tari pertunjukan. Tetapi sebelumnya kita coba kupas dulu mengenai unsur pokok dan unsur pendukung. Ya, tadi unsur pokok tari ada gerak, ruang, waktu, tenaga. Unsur pendukung ada tata rias, tata busana, tata cahaya, suara, panggung, iringan, dan juga ada properti. Dari sini, dari pengertian ini, saya rasa kalian sudah sangat jelas dan sudah paham karena sudah dikupas oleh teman-teman kalian. Tetapi tadi ada yang belum paham bagian kalau dari musik tadi internal apa eksternal yang digunakan? Dari luar apa dari dalam? Dari luar ya. Walaupun sebenarnya dalam penari juga punya kayak tekanan tersendiri kayak gitu. Karena di sini juga harus bisa merasakan musiknya atau disebut dengan istilah wirama. Kemampuan penari dalam menyesuaikan antara gerak tari dengan musik. Selain itu juga penari harus bisa menjiwai dari tari tersebut atau disebut dengan wirasa. Dari unsur pendukung pertunjukan tari dan unsur pokok masih ada yang mau dipertanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Ya, untuk pelajaran hari ini saya rasa sudah cukup karena waktu sudah menunjukkan siang dan saya rasa sudah